Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 38, ayat 24-30. Mari kita baca bersama. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar, menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah, siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini? Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini dengan judul Zerah dan Peres. Kejadian pasal 38 adalah pasal yang cukup istimewa. Pasal ini sejenak menghentikan kisah Yusuf yang dimulai di pasal 37 dan tiba-tiba menyisipkan kisah tentang Yehuda. Alasan dibaliknya telah saya jelaskan kemarin. Saya menjelaskan bahwa hak kesulungan dan berkat kesulungan mengalir kepada 2 anak laki-laki yang berbeda. Selain itu, kedua orang ini masing-masing menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel yang terpecah. Setelah Salomo, Israel terbagi menjadi kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Yehuda, sesuai dengan namanya, adalah suku utama kerajaan selatan Yehuda yang mengikuti legitimasi dinasti Daud, sedangkan Efraim adalah suku yang memimpin kerajaan utara Israel. Ini karena Yerobeam, raja pertama dari kerajaan yang terpecah, dikenal berasal dari suku Efraim, anak Yusuf. 2 dari 12 anak laki-laki Yakub berbagi hak kesulungan. Kisah Yusuf yang diceritakan mulai dari pasal 37 dan kisah Yehuda yang disisipkan di pasal 38 dapat ditafsirkan sebagai satu cerita dari sudut pandang ini. Nas hari ini adalah kisah kelahiran keturunan Yehuda. Dari sudut pandang etika masa kini, ini adalah kisah yang sangat membingungkan. Namun, dari sudut pandang silsilah Mesias dan kelanjutan keturunan umat perjanjian, Alkitab memberikan penafsiran yang sama sekali berbeda dari pemikiran kita. Yehuda adalah seorang laki-laki dan seorang kepala keluarga yang berkuasa, tetapi ia sama sekali tidak berusaha untuk meneruskan garis keturunan kudus ini, keturunan iman. Sebaliknya, karena khawatir anak laki-laki yang ketiga akan mati, ia tidak memberikannya kepada Tamar, menantunya, dan melakukan tindakan yang melanggar prinsip dan tradisi. Krisis terputusnya garis keturunan ini diatasi oleh menantunya, Tamar, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Tamar tidak dapat memperoleh hak yang dijamin oleh tradisi dan terpaksa diusir kembali ke rumah ayahnya secara tidak adil. Namun, di sanalah ia mengandung anak dari Yehuda, ayah mertuanya. Secara etis, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Namun, Alkitab tidak menghakimi tindakan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang terpaksa karena tidak dapat menggunakan haknya yang sah sebagai sesuatu yang salah atau tidak etis, melainkan justru mengakuinya sebagai benar. Jadi, penghakiman bukanlah tugas kita. Terkadang saat melayani di gereja atau saat berada di rumah atau tempat kerja, kita seringkali menghakimi. Terutama orang-orang yang telah lama hidup dalam iman dan beriman, dengan sungguh-sungguh, seringkali jatuh ke dalam kesalahan menghakimi ini. Kita sering menghakimi dengan berkata, orang itu begini, orang itu begitu. Tetapi penghakiman bukanlah tugas kita. Tuhan tidak menyuruh kita untuk menghakimi atau menghukum. Penghakiman hanya dilakukan oleh Tuhan. Hukuman hanya dilakukan oleh Tuhan. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman? Bukan menghakimi siapa yang benar atau salah, melainkan menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Sementara, kita hanya perlu melayani dan mengasihi. Nas hari ini akan lebih mudah dipahami jika kita menganggapnya sebagai peristiwa yang terjadi di ruang pengadilan. Dalam nas hari ini, Yehud berperan sebagai hakim. Ia menghukum menantunya Tamar dengan hukuman mati. Mari kita baca bersama ayat 24. Nas hari ini, ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar, menantumu, bersundal,
bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Amin. Berita kehamilan menantunya sampai kepada Yehuda. Dalam situasi normal, ini seharusnya menjadi berita yang menggembirakan, tetapi sekarang berbeda. Menantunya saat itu adalah seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia. Karena seorang perempuan yang tidak memiliki suami sedang mengandung, situasinya menjadi sangat berbeda. Ini bukan lagi kemuliaan bagi keluarga, melainkan aib besar bagi keluarga. Yehuda segera menghukum Tamar karena telah berbuat sundal, bahkan mengancam akan membakarnya. Dalam kasus perbuatan sundal seperti ini, membunuhnya adalah pelaksanaan hukum Taurat yang sah. Hukum Taurat yang diterima, kemudian memang menetapkannya. Namun, mengancam akan membakarnya adalah tindakan yang sedikit berlebihan. Hukum Taurat hanya mengizinkan penghakiman dengan api untuk menjaga kekudusan dalam kasus perzinahan yang berkaitan dengan imam. Kasus ini tidak sampai sejauh itu. Dapat dikatakan bahwa Yehuda sedikit berlebihan. Menghadapi penghakiman Yehuda, Tamar yang diseret keluar kini membela dirinya. Mari kita baca bersama ayat 25. Ayat 25. Waktu di bawah, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Amin. Ia kini mengeluarkan barang-barang yang diterimanya sebagai jaminan ketika ia berhubungan secara diam-diam dengan Yehuda. Barang-barang itu adalah meterai, kalung, dan tongkat Yehuda. Dan benda-benda itu memiliki kekuatan untuk melindungi Tamar dan nyawa yang ada di dalam kandungannya. Tamar pun berkata bahwa ia mengandung karena pemilik barang-barang ini. Perbuatannya dianggap sebagai persundalan, dan kehamilannya adalah situasi yang sulit diampuni. Namun, tergantung siapa pemilik barang-barang itu, hati orang yang akan menjatuhkan vonis bisa berubah. Karena barang-barang itu adalah milik orang yang dapat menjatuhkan vonis dalam pengadilan ini. Lantas, bagaimana Yehuda yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis akan memutuskan? Akankah ia, setelah melihat barang-barang itu, membatalkan vonis pertamanya? Ia telah berbuat sundal. Bakarlah ia, sesuai dengan hati nuraninya. Mari kita baca bersama ayat 26. Ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Amin. Kemarahan Yehuda segera mereda, karena ia menyadari bahwa barang-barang jaminan itu tidak lain adalah miliknya sendiri. Ia teringat akan peristiwa beberapa bulan yang lalu ketika ia menghampiri seorang perempuan di jalan. Jika seorang perempuan yang berbuat sundal dihukum mati, maka laki-laki yang berbuat zina bersamanya juga harus dihukum mati dengan cara yang sama. Inilah prinsip hukum Taurat. Jadi, untuk menghukum dosa Tamar, Yehuda sendiri juga harus dihukum dengan cara yang sama. Kini, karena barang-barang jaminan itu, Yehuda membatalkan vonis pertamanya. Yehuda memutuskan bahwa Tamar lebih benar daripada dirinya. Meskipun ini adalah vonis yang menyatakan bahwa ia secara relatif lebih benar, ini sama saja dengan memutuskan bahwa ia tidak bersalah. Ia berada dalam situasi di mana ia tidak punya pilihan selain melakukan dosa itu. Dosa itu ia lakukan karena Yehuda sendiri. Karena meskipun Shelah telah dewasa, Yehuda tidak memberikannya kepada Tamar. Yehuda dengan jujur dan terus terang memutuskan bahwa ia sendiri telah melakukan dosa yang lebih besar. Dan karena kesalahannya inilah, menantunya terpaksa melakukan dosa. Sikap mengakui dosa seperti ini adalah sikap yang sangat baik. Sikap mengakui, perempuan itu lebih benar daripadaku, adalah ungkapan ini. Sikap mengakui seperti ini adalah sikap yang sangat baik secara rohani. Masalah seringkali menjadi lebih besar karena orang tidak bisa mengakui seperti ini. Ketika berada di posisi menghakimi dengan standar yang sama, tidak. Sebenarnya, ketika berada di posisi menghakimi, kita harus memeriksa diri sendiri dengan standar yang jauh lebih ketat. Saya berpikir, bukankah kesulitan-kesulitan di negara kita juga timbul karena masalah-masalah seperti ini? Ketika memiliki wewenang, kita harus memperlakukan diri sendiri dengan standar yang jauh lebih ketat. Sebelum memeriksa kesalahan orang lain, kita harus terlebih dahulu merenungkan kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Dengan begitu, kita dapat melihat siapa. Kita dapat melihat Dia yang benar-benar menghakimi. Kita dapat melihat Dia yang benar-benar memutuskan, yaitu Tuhan kita. Ketika Tuhan itu menghakimi, kita harus memandang diri kita sendiri dengan lebih ketat, agar ketika Dia yang benar-benar menghakimi itu menghakimi kita, kita dapat dipuji
baik sekali perbuatanmu itu. Melalui campur tangan Dia yang menghakimi, krisis terputusnya silsilah satu keluarga dapat diatasi. Dan silsilah Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia terus berlanjut. 2 orang anak laki-laki dari keluarga Yehuda telah meninggal. Tuhan mengirimkan anak kembar untuk mengisi kekosongan kedua anak laki-laki itu dengan tepat. Pekerjaan Tuhan berlangsung dengan cara yang begitu menakjubkan dan ajaib. Alkitab kemudian mencatat bahwa silsilah keselamatan dilanjutkan bukan melalui urutan kelahiran, melainkan melalui Peres, sang adik. Ini juga menunjukkan bahwa sejarah tidak berjalan secara alami atau hanya menurut hukum, melainkan bahwa Tuhanlah yang mengendalikan sejarah dan Tuhanlah yang memimpin seluruh sejarah ini. Demikianlah keturunan Peres akan sampai kepada Boas, suami Ruth, kemudian Isai, lalu Daud, dan pada akhirnya kepada Mesias. Saudara-saudari terkasih, benar dan salah tidak dapat dengan mudah dihakimi oleh manusia. Alkitab tidak serta-merta menghakimi seorang menantu yang mengandung anak melalui ayah mertuanya sebagai salah atau keliru. Sebaliknya, Alkitab justru menyatakan bahwa dia lebih benar daripada ayah mertuanya sendiri. Ketika kita berada di posisi untuk menghakimi, ketika kita memiliki wewenang untuk menghakimi orang, pada saat itulah kita harus dapat merenungkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan kita harus dapat menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Dia yang benar-benar menghakimi. Ada saat-saat di mana sesuatu tampak tidak benar di mata manusia, tetapi Tuhan menyatakannya benar. Sebaliknya, ada juga saat-saat di mana sesuatu tampak benar di mata manusia, tetapi Tuhan menghukumnya sebagai tidak benar. Janganlah kita menghakimi siapapun, melainkan hiduplah dengan hati yang berbelas kasihan dan mengasihi. Serahkanlah semua penghakiman kepada Tuhan. Dia yang menghakimi, Dia yang dapat menghakimi, hanyalah Tuhan kita satu-satunya. Hari ini, janganlah terburu-buru menghukum atau menghakimi orang lain, tetapi serahkanlah semua penghakiman kepada Tuhan, dan laksanakanlah tugas yang diberikan kepada kita, yaitu tugas untuk mengasihi dan melayani dengan setia. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Kiranya kita semua menjadi umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran di hadapan penghakimannya yang adil. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.